Om Swastiastu, semeton Abionek dimanapun berada. Kali ini Abionek akan update tentang asal dan arti kata pasak. Lama-kelamaan, istilah pasak mulai dipakai oleh orang-orang Bali Age sebagai gelar atau jati diri bagi seorang pemimpin. Mula-mula istilah itu dipasang untuk seorang yang memegang pimpinan dalam bidang pemerintahan. Kemudian istilah pasak dipakai oleh setiap pimpinan dalam berbagai bidang. Sehingga tak heran bila kemudian dijumpai sebutan pasak Bali, pasak Mule, pasak Sukeluwih, pasak Kedisan, pasak Sukewana, dan lain sebagainya. Pada zaman Empu Bendesa Driakah atau Empu Kamareka, Empu Sumeru memberikan wewenang kepada keturunan Empu Bendesa Driakah yang kemudian dikenal dengan pasak Kayu Slem untuk mempergunakan sebutan Arya Pasak Kayu Slem. Sesudah keturunan Sang Saptarsi tiba di Bali dan menjadi pimpinan, baik di lembaga pemerintahan maupun dalam bidang agama dan lain sebagainya, mereka mengikuti tradisi yang berlaku di Bali. Sebab itu, setiap keturunan Sang Saptarsi menjadi pimpinan dalam berbagai bidang, mereka memakai gelar Ki Pasak, yang kemudian secara tradisional pula dipakai jati diri keturunan. Sejak itulah, secara turun-temurun, keturunan Sang Saptarsi disebut Ki Pasak. Walaupun yang bersangkutan tidak menduduki suatu jabatan pimpinan di dalam masyarakat. Di Bali bukan saja keturunan Sang Saptarsi yang mempergunakan jati diri Ki Pasak, namun warga lainnya pun yang menduduki jabatan suatu pimpinan suka memakai sebutan Ki Pasak. Salah satu contoh adalah warga Pulesari yang menduduki suatu jabatan disebut Pasak Pulesari. Mereka ini adalah keturunan Ide Dalem Tarukan, yaitu Sekar, Bebandem, Pulesari, Balangan, Belayu, dan Dangin yang kini paguyubannya bernama Para Gotra Santanan Dalem Tarukan. Untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman, sebelumnya harus dimengerti terlebih dahulu arti kata pasak itu sendiri. Berdasarkan etimologi atau pengertian dari asal-usul kata, kata pasak adalah tergolong bahasa asli Nusantara. Jadi bukanlah bahasa pinjaman atau diadopsi dari bahasa asing. Ditinjau dari segi ilmu bahasa atau linguistik, kata pasak dalam bahasa Bali bervariasi dengan kata pasak dalam bahasa Melayu. Supaya mengerti akan arti kata pasak, terlebih dahulu harus dipahami arti kata pasak yang sesungguhnya ataupun arti kiasannya. Pasak dalam bahasa Indonesia sama dengan kata pasak, yakni suatu benda atau alat sejenis paku atau baji yang fungsinya untuk mengukuhkan atau menguatkan suatu barang yang umumnya adalah bangunan atau sejenisnya. Di Bali kata pasak dalam arti sebenarnya kurang dikenal. Di beberapa tempat di Bali, kata pasak dalam bahasa Melayu lazim disebut pamaji atau lait, namun dilihat dari fungsinya adalah sama. Dalam arti kiasan, kata pasak ini dipergunakan dalam rangkaian kata pasak negeri.
Menurut para ahli bahasa seperti W.J.S. Purwadarminta dan Sultan Moh Zain, kata pasak negeri diartikan sebagai orang besar yang menjadi dasar keteguhan negeri, tempat orang minta nasihat, dan sebagainya. Dari uraian tersebut dapat dipastikan bahwa kata pasak atau pasak adalah nama jabatan fungsional. Dengan demikian, kata pasak di Bali adalah suatu jabatan fungsional pula yang pernah ada pada suatu zaman dalam perjalanan sejarah Pulau Bali. Dengan demikian, dapat dipastikan pula bahwa leluhur warga Pasak atau Mahagotra Pasak Sanak Saptersi di Bali pernah memegang pimpinan, seperti dalam bidang pemerintahan ataupun di lembaga agama. Dalam kaitan ini, di samping bunyi beberapa buah babad dan prasasti, ada baiknya dikutip ucapan dan pendapat beberapa orang sujana dan sarjana, yaitu yang pertama, seorang sarjana barat bernama Michael Covarrubias, seorang ahli antropologi berkebangsaan Meksiko yang memperdalam kebudayaan Bali, mengatakan, Empu Kuturan, the religious teacher who created the laws for the Balinese. Yang artinya, Empu Kuturan adalah seorang guru yang menciptakan hukum untuk rakyat Bali. Di samping itu, di dalam bukunya berjudul Island of Bali, ia mengatakan, tampaknya aneh, tetapi di dalam upacara perabuan jenazahnya, orang-orang Bali memperoleh kegembiraan yang terbesar. Kremasi adalah kesempatan untuk berbahagia, bukan untuk berduka cita. Karena melalui upacara kremasi, mereka mempersembahkan tugas mereka yang paling mulia, tugas membantu membebaskan arwah dari jasadnya agar dapat dengan mudah mencapai surga dan kelak menjadi makhluk yang lebih baik daripada masa reinkarnasi. Yang kedua, seorang bernama N.D. Pandit Sastri dalam bukunya berjudul Sejarah Bali Dwipa mengatakan di Bali banyak didapati cerita-cerita tentang Empu Kuturan. Dari babad-babad kita peroleh keterangan-keterangan bahwa beliau datang ke Bali dari Jawa, itu melalui Padang Bayi. Di Padang Bayi terdapat sebuah pura yang bernama Pura Silayukti, dan di sekitar pura itu terletaklah desa-desa yang didiami oleh warga Pasak. Dikatakan selanjutnya bahwa beliau telah turut serta merayakan Odalan Malaspas Pura Sakenan pada tahun Saka 972 atau tahun 1005 Masehi. Kemudian beliau turut pula dalam perayaan Pura Besakeh. Ada dikatakan bahwa beliaulah yang mengadakan perubahan-perubahan bentuk pura di Bali, umumnya dalam menentukan puncak-puncak Meru. Demikian dikatakan dalam lontar Empu Kuturan yang tersimpan di Gedung Kirtia di Singaraja. Nitan lingire Empu Kuturan ring Majapahit, duk angga wangguna ring Basakeh Keramania. Dalam babad Pasak tertulis, Batara Kuturan turun ke Bali ne wewegante uli di Majapahit. Dalam babad tersebut juga diterangkan bahwa Empu Kuturan juga telah mengadakan perubahan-perubahan dalam hal pemujaan. Orang tidak diperkenankan mempergunakan arca-arca di pura. Kemudian beliaulah yang dikatakan menurunkan warga Pasak dan warga Bandese. Warga Pasak hingga saat ini mempergunakan kepala manjangan atau tiruannya di merajan-merajannya, karena menurut babad beliau datang ke Bali itu menaiki seekor manjangan. Beliau pula menganjurkan mantra-mantra dalam bahasa Bali, jadi tidak lagi mempergunakan mantra-mantra dalam bahasa Sanskerta. Dikatakan orang, beliau itu bersaudara dengan Empu Baradah.
dan seterusnya. Yang ketiga, seorang Sujana Bali, yaitu I Gusti Bagus Sugriwa, dalam prasaran pada seminar seni sakral dan profan tari pada bulan Maret 1971 di Denpasar. Antara lain mengatakan, oleh Empu Kuturan yang berasrama di Pura Sileyukti, disebarluaskan anak cucunya warga Pasek ke seluruh Bali untuk memegang pemerintahan secara teokratis di daerah-daerah setempat dengan kedudukan kesatria Bali. Kemudian setelah Bali dikalahkan oleh kesatria Jawa atau para Arya yang dipimpin oleh Krian Patih Gajah Mada dari Majapahit, maka kesatria Bali dicabut ke kesatriannya, tinggal di para Bali ditempatkan di Jabapuri, tetapi bukan Sudra. Demikian mengenai asal dan arti kata Pasek di Bali yang analog dengan kata Pakis pada zaman Majapahit yang melahirkan sebutan kepakisan. Dan di Jawa Tengah disebut Paku yang melahirkan sebutan atau jabatan atau fungsi Paku Alam dan Paku Buwono. Apabila diteliti, maka kata Pasek, Pakis, dan Paku mempunyai arti yang sama. Hanya sebutan saja yang berbeda berdasarkan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masing-masing tempat. Begitu pula berdasarkan kutipan tadi memberikan gambaran dan petunjuk bahwa pada masanya para leluhur warga Pasek atau Mahagotra Pasek Sanak Saptarsi pernah menduduki jabatan fungsional sehingga keturunannya memakai jati diri atau identitas atau gelar Pasek berdasarkan tradisi yang berlaku. Begitulah latar belakang dan historis mengapa keturunan Sang Saptarsi mempergunakan sebutan Pasek. Demikianlah asal dan arti kata Pasek. Abionek tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.